video ini kita akan membahas tentang teori sosiologi sastra. Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata sos yang berarti bersama, bersatu, kawan, teman, dan kata logi berasal dari yang berarti sabda, perkataan, dan perumpamaan. Sastra terdiri atas dua kata, yaitu Sanskerta, yaitu sas atau berarti Sanskerta yang berarti mengarahkan, mengajarkan, memberi petunjuk, dan instruksi. Dan tra yang berarti alat sarana. Dengan merujuk pada definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki objek yang sama, yaitu manusia dan masyarakat. Meskipun demikian, hakikat sosiologi dan sastra ini sangat berbeda. Bahkan bertentangan secara diametral. Sosiologi adalah ilmu objektif kategoris yang membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini, bukan apa yang seharusnya terjadi. Sebaliknya, karya sastra bersifat evaluatif, subjektif, dan imajinatif. Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana masyarakat bersikap, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. Kajian sosiologi sastra memiliki kecenderungan untuk tidak melihat karya sastra sebagai sesuatu keseluruhan, tetapi hanya tertarik pada unsur-unsur sosio-budaya yang ada di dalam suatu karya sastra. Oleh karena itu, sosiologi sastra yang melihat karya sastra sebagai dokumen sosial budaya ditandai oleh adanya unsur atau isi cerita dalam karya diambil terlepas dari hubungannya dengan unsur lain yang secara langsung dihubungkan dengan suatu unsur sosio-budaya, karena karya itu hanya memindahkan unsur itu ke dalam dirinya. Yang kedua, ada pendekatan yang dapat mengambil citra tentang sesuatu, misalnya tentang perempuan, lelaki, orang asing, tradisi, dunia modern, moral, dan latar belakang tokoh dalam suatu karya sastra atau dalam beberapa karya yang mungkin dilihat dalam perspektif perkembangan. Dan yang ketiga, ada pendekatan yang dapat mengambil motif atau tema yang terdapat dalam karya sastra dalam hubungannya dengan kenyataan di luar karya sastra. Menurut tokoh John Hall dalam Endaswara, aspek sosial dalam telaah sosiologi sastra mencakup moral, etika, keadaan ekonomi, dan cinta kasih, ketaatan beragama, dan latar belakang pendidikan. Baiklah, kita akan memanfaatkan aspek sosial sebagai salah satu untuk mengkaji teori sosiologi sastra. Kita akan memanfaatkan aspek sosial ini untuk mengkaji novel yang berjudul Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari. Yang pertama ada etika. Dalam kutipan berikut, padahal Kabul tidak atau belum siap berubah pandangan terhadap dia. Kalau tidak memakai, rasanya tak enak. Pantaskah uluran tangan sebagai seorang teman yang sudah sekian lama bekerja sama disepelekan? Dalam kutipan di atas ditunjukkan sikap tokoh Kabul yang menjaga sopan santun terhadap teman perempuannya yang memberikan baju, sarung, sajadah, dan kopiah untuk salat Jumat. Tokoh Kabul tersebut berusaha menjaga etika dengan sesama manusia. Yang kedua ada ekonomi. Kabul menikmati suasana yang sangat cair itu melalui jendela kamarnya. Dia sering merasa berutang budi kepada Tante Ana, karena dengan kedatangan anak-anak proyek mendapat hiburan murah. Mereka, anak-anak proyek itu adalah generasi yang malang. Kebanyakan mereka meninggalkan bangku sekolah sebelum waktunya untuk masuk ke pasar tenaga kerja demi perut. Dalam kutipan di atas ditunjukkan bahwa latar belakang ekonomi para penduduk memang berada dalam kalangan rendah, sehingga gaya hidup mereka pun dapat dibuktikan dengan kalimat, karena dengan kedatangannya, anak-anak proyek mendapat hiburan murah sehingga kebutuhan hidup para penduduk membuat mereka rela meninggalkan bangku sekolah. Yang ketiga ada cinta kasih.
Piung adalah bumi. Dalam kutipan di atas ditunjukkan perasaan saling menyayangi antara tokoh Kabul dan ibunya. Kabul memanggil sosok ibu dengan panggilan Biung yang menandakan bahwa rasa sayang dan cinta kasih Kabul amat dalam terhadap ibunya. Yang keempat, ada ketaatan beragama. Namun semoga Gusti mengampuni mereka ya Kang, tanggap Kabul. Gusti maha luas ampunannya, lagi pula mereka anak-anak yang malang, anak-anak yang seharusnya masih belajar tapi terpaksa harus bekerja. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa tokoh Kabul meyakini bahwa ampunan Tuhan tetap ada. Hal itu merupakan bukti kepercayaan tokoh Kabul terhadap agama dan Sang Pencipta. Itu menunjukkan aspek sosial dengan latar belakang agama. Berdasarkan hasil pengkajian aspek sosial dengan teori sosiologi sastra, novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari ini mengandung begitu banyak unsur sosio-budaya yang tak pernah bisa dilepaskan dari tatanan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Penemuan aspek sosial dalam novel tersebut sejalan dengan tema yang diangkat pengarang mengenai hubungan antar manusia dan kritik sosialnya. Aspek sosial muncul dan berperan penting untuk menggambarkan setiap tahapan dalam alur cerita. Namun, kemunculannya ini beragam. Dalam novel Orang-Orang Proyek ini, yang lebih sering muncul adalah aspek etikanya. Aspek tersebut berpengaruh besar terhadap kemunculan konflik, baik itu internal dalam diri tokoh maupun eksternal dalam antar tokoh. Baik, sekian penjelasan saya tentang teori sosiologi sastra ini. Terima kasih.